menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh seorang calon dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan keluarga pasien. Universitas Padjadjaran juga mengambil langkah memecat mahasiswa spesialis itu. Pihak rumah sakit kini meningkatkan penjagaan obat-obatan. Penjagaan dilakukan selama 24 jam mengantisipasi terulangnya pencurian obat bius dan obat yang masuk kategori narkotika. Warga Depok, Jawa Barat antusias mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Antrian kendaraan yang akan melakukan cek fisik mengular nyaris memanjang ke jalan sejak pagi tadi. Warga antusias mengurus kelengkapan surat kendaraan bermotor sekaligus menikmati fasilitas pemutihan pajak. Presiden Prabowo Subianto melawat ke 5 negara di Timur Tengah untuk membahas rencana evakuasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Presiden menyebut siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza dalam gelombang pertama dan akan mengirimkan pesawat. Jelang pertandingan melawan Afghanistan di lanjutan fase grup Piala Asia, Timnas U17 latihan mematangkan strategi permainan. Sebelumnya kemenangan Timnas U17 atas Yaman mengunci posisi Garuda Muda di puncak klasemen grup C Piala Asia sekaligus membawa Timnas U17 ke Piala Dunia. Halo, selamat siang saudara. Kompas yang kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga memiliki informasi lain terkait sejumlah toko emas di Malang, Jawa Timur tidak memiliki stok emas antam karena diburu warga. Selain itu juga ada informasi antisipasi dampak ekonomi global akibat perang tarif Trump. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan fokus melakukan pembangunan ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan industrialisasi. Bersama saya Harjuno Pramodito. Dan saya Tili Reabella, Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang calon dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah yang sedang dirawat. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter yang juga sedang menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditahan polisi karena diduga memerkosa anak dari pasien yang sedang dirawat. Priguna yang juga mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi Universitas Padjadjaran ini melakukan aksi bejatnya ketika tengah mengobati ayah korban yang sedang dirawat. Dari keterangan yang diperoleh polisi, pelaku beralasan meminta korban yang sedang mendampingi ayahnya yang dirawat untuk melakukan pengambilan darah. Korban pun dibawa oleh pelaku ke sebuah ruangan di rumah sakit yang masih belum berfungsi. Dalam ruangan itu, pelaku membius korban dengan memasukkan cairan ke selang infus hingga akhirnya korban tak sadarkan diri. Setelah sadar, korban pun merasakan kejanggalan pada tubuhnya hingga akhirnya melapor ke polisi. Polisi bilang, pelaku sudah merencanakan perbuatan bejatnya. Selain itu, kata polisi, ada 2 korban lain dengan modus yang sama. Mungkin kebetulan saja, tapi kalau dia merencanakan perbuatan seperti ini, memang dia selalu merencanakan perbuatan seperti ini. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Kebetulan rumah sakit sendiri sudah buka hotline terhadap peristiwa ini, Mbak. Jadi hasil keterangan dari rumah sakit, ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tempat pelaku sehari-hari bekerja, menyebut pelaku
sengaja melakukan kegiatan di luar prosedur yang seharusnya. Hal ini dilakukannya diduga untuk menjerat korbannya. Jadi yang bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi mahasiswa yang dititipkan di kami, dan itu memang pasti sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan arahan dari DPJP-nya, begitu. Nah ini memang terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Universitas Padjadjaran pun langsung memecat Priguna Anugrah Pratama. Rektor Universitas Padjadjaran bilang, pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus dan di rumah sakit. Bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemungutan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 7 suntikan, obat-obatan yang diduga digunakan pelaku, serta alat kontrasepsi. Pelaku dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal penanganan perkara ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza di Polda Jawa Barat. Selamat siang Ninda, polisi menetapkan tersangka Priguna Anugrah Pratama jadi tersangka pemerkosaan. Selain menyita sejumlah barang bukti, siapa saja saksi yang sudah diperiksa untuk memperkuat sangkaan terhadap tersangka hingga hari ini? Iya, selamat siang Bella dan juga saudara. Hingga hari ini kami dan juga awak media lainnya sebetulnya masih menunggu kemudian informasi terkini ataupun update dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar dokter dari Unpad ini gitu ya. Namun memang kami tadi juga mencoba menghubungi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat melalui sambungan telepon menyebutkan bahwa hingga siang hari ini masih belum ada update terbaru apakah kemudian ada pihak lain yang melapor ke polisi Polda Jawa Barat, Bella dan juga saudara. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan terkait siapa saja yang kemudian telah diperiksa oleh polisi, memang saat ini sudah sebanyak 11 orang yang telah diperiksa sebagai saksi, 11 diantaranya termasuk korban dan juga ibu dari korban, Bella dan juga saudara, lalu juga sejumlah perawat, lalu juga saksi ahli begitu. Nah, selain itu polisi ini juga mengamankan sejumlah barang bukti yang tadi juga telah disampaikan. Ini merupakan alat-alat medis, diantaranya ini 2 set infus, 2 sarung tangan, ada 7 suntikan, 12 jarum suntik, 1 alat kontrasepsi dan beberapa jenis obat-obatan, Bella dan juga saudara. Nah, terkait kejadian ini tentu dari pihak pelaku maupun juga korban yang saat ini masih disembunyikan identitasnya, dan ini juga merupakan bentuk keibahan dari pihak rumah sakit maupun dari Universitas Padjadjaran sehingga korban dan keluarga ini tidak diprivasikan terkait identitasnya. Dan tentu pihak polisi ini juga masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku khususnya maupun juga korban. Untuk kemudian nanti agar dapat ditetapkan hukuman apa yang akan diberlakukan kepada korban berinisial PAP umur 31 tahun, Bella dan juga saudara. Saat ini juga korban kemarin berdasarkan informasi dari Polda Jawa Barat bahwa maksud kami pelaku sudah resmi menjadi tersangka dan saat ini juga sudah ditahan ataupun diamankan di ruangan tahanan atau tahti barang bukti di Polda Jawa Barat terhitung pada sejak 23 Maret 2025 pada saat hari penangkapan pelaku saat itu hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan sehingga masih harus ditahan di Polda Jawa Barat, Bella dan juga saudara. Namun memang kami juga bersama awak media lainnya hingga siang hari ini masih menunggu kemudian apakah ada update terbaru ataupun ada pihak lainnya yang akan
akan melaporkan di kasus ini. Karena kalau kami dapatkan informasinya kemarin sore begitu dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyampaikan bahwa dalam kasus ini memang dugaannya masih ada 2 korban lainnya. Hal itu disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bella dan juga saudara. Namun terkait update ataupun kelanjutan dari kedua korban lainnya tersebut, ini memang masih dilakukan pemeriksaan karena memang kedua korban juga ini masih belum ada laporan resmi terhadap polisi, Bella dan juga saudara. Dan hal itu juga masih kemudian menunggu statement ataupun laporan resmi dari kedua korban lainnya. Dan yang lainnya saat ini pelaku maupun juga korban yang berinisial FA 21 tahun kemarin menjadi korban ini juga tetap masih dilakukan penyidikan ataupun pemeriksaan lebih dalam dengan menggunakan uji DNA karena memang sudah terbukti kemudian juga ini menjadi bukti dari bahwa korban menceritakan bahwa ialah sudah menjadi korban pelecehan seksual bagi dokter dari Universitas Padjadjaran. Saat ini juga status dari PAP ataupun pelaku ini juga sudah tidak menjadi dokter dari Unpad karena memang ada sejumlah hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada pelaku, diantaranya Bella dan juga saudara. Tersangka ini kalau dari pihak polisian nantinya akan maksud kami untuk tersangka sendiri ini memang sudah terkena pasal C6C maksud kami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan terancam kena hukuman penjara paling lama 12 tahun. Lalu juga untuk sanksi lainnya, pelaku juga ini dikeluarkan dari Universitas Padjadjaran yang mana pelaku juga karena bukan merupakan pegawai ataupun karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin karena memang dari Unpad maupun RSHS ini juga mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual termasuk kasus ini begitu Bella dan juga saudara. Lalu juga sanksi lainnya adalah larangan residen seumur hidup terhadap pelaku PAP 31 tahun tersebut dan dari Kemenkes Kesehatan ini juga sudah memberikan sanksi bahwa memang tidak boleh melanjutkan residen seumur hidup tersebut Bella dan juga saudara. Demikian sementara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani dan juru kamera Reza langsung dari Polda Jabar. Selamat bertugas kembali.